Halo semuanya, selamat datang kembali di channel saya ya. Jadi di video kali ini saya akan sharing sedikit teman-teman dan tunjukkan nanti bagaimana cara untuk menggunakan Obsidian ya. Jadi pertama, Obsidian ini saat ini adalah aplikasi notes yang saya gunakan teman-teman untuk mencatat semua catatan ya, entah itu catatan pribadi, artikel ataupun skrip YouTube atau pekerjaan-pekerjaan lainnya yang berhubungan dengan notes teman-teman. Kalian yang ingin menggunakan Obsidian juga sangat fleksibel ya. Kalian bisa gunakan untuk catatan belajar, atau kalau kalian yang masih kuliah ini juga bakal berguna banget teman-teman. Atau bahkan untuk kalian yang sudah bekerja ini bakal berguna juga teman-teman. Atau sesimpel kalian yang ingin menggunakan Obsidian untuk mencatat hal-hal remeh juga bisa aja ya. Jadi nanti akan saya coba tunjukkan bagaimana cara untuk menggunakannya. Tapi di sini silakan masuk ke situs resminya dulu teman-teman. Obsidian itu bisa kalian download di obsidian.md ya. Nanti ini tampilan awal situsnya. Nanti langsung klik aja download dan dia akan secara otomatis mendeteksi OS yang kita gunakan ya. Tapi kalaupun nanti misalnya salah, kalian bisa gulir teman-teman ke bawah dan cari downloadan yang sesuai dengan OS yang kalian gunakan ya. Di sini Obsidian itu termasuk lengkap ya hitungannya ya. Tersedia untuk iOS, Android, Windows, Mac sampai Linux teman-teman. Dan di Linux sendiri juga kalian bisa download dalam berbagai macam format ya. App Image, Snap, Deb, App Image lagi untuk ARM dan Flatpak teman-teman. Nanti kalau sudah di-download silahkan dibuka teman-teman aplikasi Obsidiannya ya. Nanti tampilannya seperti ini, tampilan awalnya simple banget. Jadi cara untuk membuat sebuah vault itu adalah folder tempat kita akan menaruh semua catatan kita teman-teman. Jadi yang menarik dari Obsidian ini, dia itu menggunakan Markdown teman-teman. Kalian mungkin sudah cukup familiar ya dengan Markdown teman-teman. Jadi nanti semua catatan kita itu basically cuma file Markdown teman-teman dalam sebuah folder ya. Jadi kalau kalian sebelumnya juga mungkin udah menggunakan aplikasi-aplikasi catatan yang berformat Markdown, kalian bisa open atau buka menggunakan Obsidian ini teman-teman. Tapi sebagai contoh aja di sini saya akan coba create ya atau buat baru. Kita masukkan nama vaultnya sebagai contoh catatan, lalu kita klik locationnya teman-teman, kita browse. Kemudian saya akan taruh foldernya di sini ya, di folder musik nggak apa-apa sebagai contoh aja. Lalu kita klik create dan ini dia. Ini adalah tampilan si Obsidiannya teman-teman. Jadi sebentar ya, saya akan coba buka folder di mana si Obsidian ini menaruh catatannya teman-teman. Jadi Obsidiannya ada di sebelah kanan ya, sedangkan yang di sebelah kiri ini adalah file manajernya nih. Kalian bisa lihat di dalam folder catatan ini ada welcome.md atau markdown. Sebenarnya ini adalah apa yang sedang kita buka di sini teman-teman. Jadi secara default ketika kita membuat sebuah vault atau folder catatan baru, akan ada satu catatan yang dibuat secara otomatis ya. Ini bisa kita ubah teman-teman menjadi apapun itu ya. Sebagai contoh Andrew Wood, nanti kalian bisa lihat di sini dia akan langsung secara otomatis berubah ya. Dan di sini enaknya dari Obsidian ini kita bisa langsung mengkonekkan ya satu catatan dengan catatan lainnya teman-teman menggunakan fitur link. Saya akan coba tunjukkan nih. Ini sebenarnya sudah ada contohnya ya. Saya yakin kalau nanti kalian coba sendiri di rumah juga akan sangat cepat familiar dengan fitur-fitur yang ada teman-teman. Ini sebagai contoh aja. Saya akan coba tunjukkan ya bagaimana cara untuk membuat link sekaligus membuat notes baru teman-teman dari dalam notes lainnya ya. Seperti ini nih. Andrew Buntu adalah media online yang fokus membahas perkembangan gadget serta tips dan trik cara menggunakannya. Nah, katakanlah di dalam catatan ini saya ingin membuat link atau tautan ke dalam sebuah catatan baru teman-teman. Jadi caranya adalah seperti barusan ya. Jadi tinggal di-update aja seperti ini nih. Seperti ini kita tandai dulu. Lalu kita buat atau ketik kurung siku mungkin ya. Nah, seperti ini teman-teman. Nanti si kata atau kalimat yang kita kurung di dalam kurung siku ini akan langsung dibuatkan catatan baru teman-teman. Kalian bisa perhatikan juga ya di kiri ini
dia akan langsung membuat satu notes baru dalam format markdown ya, dan kita bisa langsung isi teman-teman seperti ini ya. Dia akan secara otomatis tersimpan, tidak perlu kontrol S teman-teman. Setiap kali kalian melakukan perubahan ya, dia akan langsung menyimpan secara otomatis teman-teman. Dan bukan cuma untuk satu kata ya, kita juga bisa buat dalam satu kalimat, misalnya seperti ini ya. Seperti ini ya. Dan ini kalau dia masih warnanya masih buram teman-teman, atau belum seperti ini ya, belum terang seperti ini artinya dia belum dibuat foldernya atau filenya ya. Kalian bisa lihat di sini nih, belum ada file bernama Android Ubuntu adalah media online, karena ini belum kita klik teman-teman. Untuk membuat file ini langsung diklik aja dan dia akan langsung muncul ya di dalam folder atau vault catatan kita teman-teman. Dan udah, selanjutnya kalian bisa isi lagi catatan ini teman-teman. Dan kalian juga mungkin notice ya, dari tadi di samping ini, di samping kanan ada yang namanya grab view teman-teman. Ini merupakan salah satu fitur yang saya tidak tahu ini benar apa atau enggak, tapi ini salah satu fitur yang dipopulerkan oleh Obsidian ya. Koreksi kalau saya salah teman-teman, coba cek aja, coba komentar aja di kolom komentar ya. Salah bang, ini fitur ini udah ada di aplikasi Notes lainnya. Nggak apa-apa, komen aja teman-teman. Tapi ini salah satu fitur yang menurut saya unik. Ini bisa menjadi visualisasi ya. Jadi kita tahu notes ini ngelink kemana saja, notes ini ngelink kemana saja, dan seterusnya teman-teman. Kita juga bisa ngelink ke catatan lain ya, seperti ini misalnya. Dan si grab view-nya akan secara otomatis teman-teman, real time ya, kalau ada link ke catatan lainnya teman-teman. Dan ini tuh bakal terlihat menarik banget kalau kalian catatannya sudah mulai terlihat banyak teman-teman. Jadi nanti grab view-nya akan ngelink ke banyak notes ya. Oh ya, di sini selain untuk ngelink seperti itu ya, kita juga bisa menambahkan tag teman-teman di dalam catatan kita ya. Cara menambahkan hashtagnya juga sangat familiar ya, tinggal di seperti ini aja, hashtag, kemudian kita buat seperti ini dan selesai. Nanti si hashtag ini bisa kita klik dan di sidebar dia akan langsung menampilkan semua catatan yang memiliki hashtag ini teman-teman. Coba saya akan buatkan catatan lain ya yang punya. Nah, dia akan langsung muncul di sini semua teman-teman. Jadi itu ya salah satu fitur yang menurut saya paling berguna juga sih di Obsidian, yaitu fitur hashtag ya. Dan jujur ini adalah salah satu fitur yang paling sering saya gunakan juga, hashtag. Berikutnya saya akan coba tunjukkan juga beberapa pengaturan yang bisa kalian ubah teman-teman. Kita bisa masuk ke pengaturan dengan cara klik tombol gear di sini nih. Ini ada beberapa pengaturan yang mungkin nanti bisa kalian ubah atau bisa kalian aktifkan atau nonaktifkan ya. Pertama adalah language teman-teman. Mungkin di antara kalian ada yang lebih familiar menggunakan bahasa Indonesia. Ini bisa kalian ubah nih di sini teman-teman. Silahkan cari bahasa Indonesia seperti ini ya. Tapi saya akan coba biarkan English saja teman-teman. Lalu ini ada account ya. Account ini adalah untuk mereka yang berlangganan Obsidian teman-teman. Jadi Obsidian itu sebenarnya bisa digunakan secara gratis ya untuk penggunaan pribadi, dan gratisnya itu benar-benar gratis sepenuhnya teman-teman. Untuk account berbayar ya atau langganan itu ada fitur yang namanya cloud teman-teman. Jadi nanti semua catatan kita akan terkoneksi atau tersinkronisasi ke layanan cloudnya si Obsidian ya. Jadi bisa digunakan untuk mencatat di banyak perangkat teman-teman. Tapi menurut saya fitur free-nya juga sebenarnya udah jauh lebih dari cukup ya. Kalian bisa taruh folder catatan kalian di folder cloud, misalnya Dropbox ataupun OneDrive atau Google Drive teman-teman. Jadi nanti akan terbackup atau tersinkronisasi dengan layanan cloud storage yang kalian gunakan ya. Tapi kalau kalian memang membutuhkan fitur cloudnya juga nggak masalah sih. Kalau memang kalian bersedia untuk membayar ya apa salahnya ya. Kemudian ada appearance teman-teman ataupun tampilan ya. Ini kita bisa ubah color scheme-nya mau yang dark, light, ataupun mengikuti sistem ya. Dan barangkali di antara kalian juga ada yang suka ngotak-ngatik themes ya. Kalian bisa manage teman-teman.
Jadi Obsidian itu membolehkan kita untuk mendownload tema yang dibuat oleh para pengguna Obsidian lainnya. Kalian bisa lihat di sini ada banyak banget themes yang bisa kalian coba ya. Tinggal klik aja tema yang ingin kalian gunakan, lalu install and use, dan selesai. Kalian bisa lihat ini langsung berubah ya temanya ya. Kemudian ada font dan lain-lain. Selain tema, kalian juga pasti akan suka dengan fitur ini teman-teman. Namanya plugin ya. Plugin itu adalah bisa dibilang fitur tambahan teman-teman yang bisa kalian tambahkan ke Obsidian kalian ya. Kita klik exit restricted mode. Jadi kita bisa install plugin-plugin pihak ketiga teman-teman. Ini ada community plugin, kita klik browse dan silahkan cari teman-teman. Di sini ada banyak sekali plugin yang bisa memberi fungsi atau fitur tambahan ke dalam Obsidian kalian ya. Contohnya ini ada JIT, Calendar, Excalidraw dan lain-lain. Silahkan kalian cari aja sendiri teman-teman, nanti baca fungsi dari masing-masing plugin ya. Tapi ada satu rekomendasi dari saya yang menurut saya akan sangat berguna sekali teman-teman. Apapun pekerjaan kalian di Obsidian nantinya ya, atau apapun yang kalian lakukan di Obsidian nantinya teman-teman. Nama plugin tersebut adalah OmniSearch. Ini adalah salah satu plugin yang menurut saya seharusnya jadi pre-install sih ya. Sama seperti namanya, ini adalah fitur pencarian yang akan mempermudah kalian teman-teman. Ini jauh lebih powerful dibandingkan fitur search bawaannya. Jadi ini berguna banget nih fitur pencariannya. Jadi kita bisa lompat dari satu file ke file lainnya, ke folder lainnya dengan sangat cepat ya. Ini bakal mengubah cara kalian bekerja sih dan menggunakan Obsidian ya. Silakan dicoba-coba sendiri teman-teman. Dan sebenarnya itu ya basic-basic cara untuk menggunakan Obsidian teman-teman. Kalau kalian punya pertanyaan ya terkait Obsidian atau apapun itu, yang terkait tentunya ya, saya akan coba bantu jawab sebisanya teman-teman. Dan kalau kalian tertarik dengan video-video seperti ini, saya akan coba buat nanti video-video berikutnya ya, tips-tips penggunaan Obsidian, kemudian bagaimana cara saya menggunakan Obsidian untuk membantu atau mengorganisir pekerjaan saya, bagaimana cara saya menggunakan Obsidian untuk mengorganisir pekerjaan saya. Siapa tahu nanti berguna juga untuk kalian, atau kalian yang mau share juga cara kalian menggunakan Obsidian juga bisa ya, share aja di kolom komentar teman-teman. Siapa tahu nanti berguna juga buat teman-teman yang lain ya. Sekian untuk video kali ini, semoga bermanfaat dan kita berjumpa lagi di video berikutnya.